Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandari. NIM saya 1052-1027. Nah, teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengangguran dalam Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi makro. Oke, teman-teman, kita masuk ke definisi pengangguran. Apa sih pengangguran? Pengangguran atau yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak aktif mencari pekerjaan. Kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masa kerja. Usia kerja biasanya usia yang tidak dalam masa sekolah, tapi di atas usia anak-anak, relatif di atas 6-18 tahun, yaitu masa pendidikan SD tamat SMA. Sedangkan di atas usia 18 tahun, namun masih sekolah, dapatlah dikategorikan sebagai penganggur, meski untuk hal ini masih banyak yang memperdebatkannya. Pengangguran ini juga selalu menjadi masalah, bukan saja pengangguran berarti pemborosan dana, akan tetapi juga memberikan dampak sosial yang tidak baik, misalkan akan meningkatnya tindakan kriminal dan pelanggaran moral. Adapun pengangguran yang dilakukan sukarela, baik memilih pekerjaan yang sesuai, bosan, dan tidak cocok dengan pekerjaannya. Pengangguran menurut pandangan Islam. Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai menganggur dan terpeleset ke jurang kemiskinan. Karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut, seseorang akan berbuat apa saja, termasuk yang merugikan orang lain, demi terpenuhinya kebutuhan pribadinya. Ada hadis yang mengatakan kemiskinan akan mendapatkan kepada kekufuran. Namun kenyataannya tingkat pengangguran di negara-negara yang mayoritasnya berpenduduk muslim relatif tinggi. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang buruknya pengangguran baik individu, masyarakat ataupun negara akan meningkatkan motivasi untuk bekerja lebih serius. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan menanggung rezeki kita semua, namun hal itu bukan berarti tanpa adanya persyaratan yang harus terpenuhi. Syarat yang utama adalah berusaha mencari rezeki tersebut yang sudah dijanjikan oleh Allah. Allah telah menciptakan sistem, yaitu siapa yang bekerja maka dialah yang akan mendapatkan rizki, dan barang siapa yang berpangku tangan maka dia akan kehilangan rizkinya. Oke, kita masuk ke dampak pengangguran. Dampak pengangguran terhadap perekonomian negara. Yang pertama yaitu pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Yang kedua, pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak yang berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi menyebabkan perekonomian menurun. Yang ketiga, pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang, sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja. Yang kedua, segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan dan tempat sektor ekonomi yang kekurangan. Yang ketiga, mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi informasi kesempatan kerja yang kosong. Yang keempat, segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran. Yang kelima, perluas kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya. Yang keenam, menggalakkan pengembangan sektor informal seperti home industry. Yang ketujuh, menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor formal lainnya. Yang kedelapan, pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain. Yang kesembilan, melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu. Itu saja yang dapat saya paparkan. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.